Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada video ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat, yaitu pada persilangan monohibrid. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah cara praktis tahapan menentukan sifat keturunan. Yang kedua adalah mengenal istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan, memperoleh video-video selanjutnya, silahkan di subscribe dan lonceng. Baik, kita mulai pembahasan. Video ini hanya menjelaskan satu screen ini. Untuk memudahkan, silahkan di screenshot dulu. Untuk memudahkan, ini dalam memahami istilah maupun juga contoh cara menentukan sifat pada keturunan. Ini ada dua bagian yang saya sandingkan sekaligus biar mudah mengingat-ingatnya. Contohnya, persilangan tanaman jeruk berbuah bulat dengan tanaman jeruk berbuah kerut menghasilkan keturunan jeruk berbuah bulat. Tentukan perbandingan genotip dan perbandingan fenotip pada keturunan kedua. Kalimat ini apabila disimbolkan dalam persilangan itu sebagai berikut. Jeruk yang melakukan persilangan itu namanya parental. Parental, kayak ini parental atau P. Parental itu induk atau orang tua, itu kalau manusia, tapi ini adalah induk. Berdasarkan soal ini, jeruk yang melakukan persilangan adalah jeruk bulat dan jeruk kerut. Bulat, kerut itu adalah sifat yang tampak. Sifat yang tampak itu apa? Sifat yang tampak itu dalam istilah genetika namanya fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak dan dapat diamati, misalnya bentuk, warna, ukuran, rasa, dan lain-lain. Nah, sekarang di sini pada parental ini, pada induk yang melakukan persilangan ini atau perkawinan ini ada simbol B besar, ada B kecil. Simbol pasangan gen atau pasangan alel ini namanya genotip. Jadi pasangan ini yang berpasangan modelnya ini genotip. Pasangan dengan huruf sama ya, itu namanya genotip. Genotip adalah susunan gen. Ya, susunan ini berarti lebih dari satu, sehingga mempengaruhi fenotip. Nah ini susunan gen mempengaruhi fenotip. Besar menjadi bentuk bulat, B kecil menjadi bentuk kerut. Jadi ini genotip, ini fenotip. Kemudian lambang ini ya, ini lambang jantan, ini lambang betina. Kalau silang ini berarti persilangan atau perkawinan. Nah, kalau melakukan perkawinan atau persilangan pasti dihasilkan gamet atau sel kelamin. Ketentuannya ini berdasarkan buku Mendel bahwa gamet itu adalah separuh dari sepasang alelnya itu. Berarti kalau ini B besar harus ditulis hanya satu, B besar saja. Kemudian ini B kecil itu separuhnya juga B kecil. Nah, di sini perlu kita kenal juga istilah genotip yang simbolnya sama, B besar. Ini namanya homozigot. Begitu juga ini, kecil, karena ini sama, namanya homozigot. Homozigot adalah susunan gen yang pasangan alelnya sama. Nah ini sama, B kecil, sama. B besar juga sama. Ini namanya homozigot. Sehingga ini kalau
buat dalam redaksi adalah induk dengan genotip homozigot B besar dengan fenotip bulat disilangkan dengan induk yang genotipnya B kecil berarti homozigot dengan fenotip kerut menghasilkan gamet B besar yang BB ini, kemudian menghasilkan gamet B kecil yang kerut ini. Pertemuan gamet ini selanjutnya antara jantan dan betina menyatu membentuk pasangan B besar B kecil, karena ini B besar B kecil. Ini namanya anak, maka ini F. F itu adalah filial. F1 berarti anak pertama, anak turunan pertama dari induk ini tadi. Genotip dari anak itu adalah B besar B kecil. Fenotipnya bulat. Karena dibentuk oleh dua huruf yang beda, besar dan kecil, ini namanya heterozigot. Heterozigot adalah susunan gen memiliki pasang alel yang beda. Nah, beda B besar B kecil. Nah, ini sudah cukup banyak istilah yang didapat di sini, mulai dari hukum Mendelnya bahwa ketika persilangan itu pasangan alelnya itu memisah menjadi masing-masing satu, kemudian dilanjutkan langkah selanjutnya adalah antara gamet ketemu kemudian membentuk pasangan lagi. Kita lanjut, karena soalnya adalah pada keturunan kedua. Bagaimana kita memahami keturunan kedua? Kalau ini tadi adalah turunan pertama dari induk tadi. Kalau turunan kedua berarti anaknya ini tadi melakukan persilangan dengan sesama anak, dan pertanyaannya adalah keturunan selanjutnya bagaimana? Nah, itulah namanya keturunan kedua. Jadi keturunan kedua itu anak dari anaknya atau cucunya ini ya. Anak dari anaknya ini. Nah, itu keturunan kedua. Berarti yang kita perhatikan sekarang persilangan anak dengan anak. Anak tadi kan B besar B kecil. B besar B kecil. Dikawinkan dengan B besar B kecil juga. Jadi ini anak dikawinkan. Kalau sudah kawin maka itu jadi induk. Induk ini. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya ini namanya genotip, ini fenotip. Langkah selanjutnya kalau mau melakukan persilangan maka harus ditentukan gametnya. Gamet itu adalah separuh dari pasangan alel yang ada. B besar B kecil, separuhnya apa? Apa bisa hanya B besar saja? Tentu tidak bisa. Apa bisa hanya B kecil saja? Tidak bisa. Berarti separuhnya adalah ya ada B besar, ya ada B kecil. Begitu juga pada yang betina ini, B besar juga ada B kecil. Berarti ada dua varian gamet, ini juga ada dua varian gamet. Ini tidak sesederhana ketika ini tadi. Ini tadi kan cuma B besar ketemu dengan B kecil. Nah, sedangkan ini ada B besar B kecil ketemu B besar B kecil. Kemungkinannya bagaimana? Maka untuk memudahkan perlu dibuatkan papan catur persilangan. Berapa jumlahnya sel yang dibutuhkan adalah sejumlah ini. Kalau ini ada dua varian pada jantan, ya pada jantan, maka disiapkan dua baris di sini. Kalau di sini ada dua varian pada betina, disiapkan dua kolom. Kemudian gametnya ini dimasukkan ke sini, B besar B kecil. Gamet yang ini. Gamet yang ini dimasukkan ke kolom ini, B besar B kecil.
Selanjutnya, ini tadi kosong, belum diisi ya. Untuk mengisi ini bagaimana? Mengisi ini adalah lihat atas, lihat samping. B besar berarti B besar. Ngisi ini juga begitu, lihat atas, lihat samping. Nah, B kecil, B besar, tidak boleh ditulis yang kecil dulu, harus ditulis yang besar dulu. Sehingga ini tulisannya B besar, B kecil. B besar ketemu dengan B kecil. Begitu juga yang ini, lihat atas di kolom ini B, lu lihat yang samping di baris ini, ketemu di sini menjadi B besar, B kecil. Dan yang terakhir adalah kolom atas B kecil, kolom samping B kecil, baris samping, sehingga menjadi B kecil, B kecil. Nah, inilah anak dari anak tadi, atau dengan istilah keturunan kedua dari induk yang awal tadi, cucunya. Sehingga dengan ini kita lihat yang genotip. Genotip itu pasangan dari gen ini. Yang B besar jumlahnya ada 1 ini, ditulis di sini. B besar jumlahnya 1. Kemudian yang B besar, B kecil ada 1, 2. Maka ditulis 2. Yang B kecil dihitung hanya 1 ini, ditulis 1. Sehingga perbandingan genotip, sebagaimana pertanyaan, perbandingan genotip pada keturunan kedua adalah B besar dibanding B besar, B kecil dibanding B kecil adalah 1 dibanding 2 banding 1. Kemudian fenotip itu adalah sifat yang tampak. Nah, sifat yang tampak itu adalah, nah ini perlu dilihat karena berdasarkan penjelasan di atas tadi, berbuah bulat dengan berbuah kerut hasilnya bulat, berarti ini bulat, ini kerut, hasilnya bulat, berarti yang bulat lebih kuat dibanding yang kerut di dalam menentukan sifat bentuknya. Berarti yang bulat itu dominan itu lebih kuat. Apa itu dominan? Sifat yang menutupi sifat yang lain, yang sealel ya, dari bentuk tadi. Dengan demikian sifat bulat itu dominan itu lebih kuat, lebih menang. Kemudian yang kerut ini resesif itu kalah. Resesif itu sifat yang tertutupi oleh sifat lain, berarti dia kalah. Kalau bertemu dengan dominan dia tidak tampak. Nah, berarti ini kalau ada B besar, ini kan ada B besar, ini juga ada B besar, maka fenotipnya adalah bulat karena yang B besar tadi dominan. Sehingga jumlah yang bulat berdasarkan tabel ini, jumlah yang bulat yang ada B besarnya 1, 2, 3. Yang bulat ada 3. Kemudian yang kerut itu akan tampak ketika tidak ada yang dominan. Nah, ini sifat resesif adalah sifat yang tertutupi oleh yang dominan. Sifat resesif akan muncul jika dalam keadaan homozigot. Homozigot itu sama-sama dengan resesif. Berarti B kecil ini sifatnya kerut, jumlahnya hanya 1. Dengan demikian perbandingan fenotipnya antara bulat dan kerut pada keturunan kedua adalah 3:1. Demikian, semoga bisa membantu memberi penjelasan untuk perkenalan dengan istilah-istilah dalam persilangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.